Sapa Indonesia pagi hadir saudara kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Setelah sempat terpuruk di level 16.622, kemarin nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat tipis ke level 16.566 per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia, Kamis 27 Maret 2025, rupiah pada perdagangan kemarin menguat 0,16% dibandingkan posisi pada hari Rabu 26 Maret yang berada di posisi 16.588. Sebelumnya saudara, pada Selasa 25 Maret 2025, rupiah terpuruk ke level terendahnya sepanjang tahun 2025 dengan koreksi sebesar 2,79% dibandingkan akhir 2024. Tren pelemahan rupiah terjadi tidak hanya karena ketidakpastian ekonomi global seperti perang dagang Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tapi juga karena sentimen domestik seperti arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo. Maret 2025 atau tepat saat bulan Ramadan dan jelang Lebaran, rupiah sempat terpuruk. Meskipun berbeda dengan krisis 1998, pelemahan rupiah berpotensi berdampak ke industri manufaktur dan daya beli masyarakat. Lebih lengkap sudah bergabung Ketua Umum Afiliasi Global Retail Indonesia, Roy Nicholas Mandey. Selamat pagi Pak Roy. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam, salam sehat Pak Roy. Pak Roy, industri manufaktur dalam negeri ini kan masih bergantung pada bahan baku impor. Nah, bagaimana dampak yang dirasakan pelaku industri manufaktur saat kita tahu beberapa waktu lalu rupiah sempat tertekan? Ya, kita ketahui bahwa pada bulan Januari Februari ini impor barang konsumsi itu terjadi penurunan ya, hampir sekitar 10,6% ya dibanding dengan masa tahun sebelumnya, karena kita ketahui bahwa ada beberapa penyebab. Yang pertama, ketika pada akhir tahun yang lalu 2024 para manufaktur ataupun juga produsen memperkirakan akan adanya kenaikan pajak ya, sehingga mereka sudah juga melakukan pembelian yang signifikan, dan ternyata memang kita ketahui memasuki kuartal pertama di tahun 2025 terjadi pelemahan ya, terjadi pelemahan untuk konsumsi, dan itu langsung terlihat raport merahnya ketika diinformasikan oleh BPS memang terjadi penurunan dalam impor barang konsumsi. Dan seperti kita ketahui bahwa Indonesia memang masih sangat tergantung beberapa bahan baku dan penolong yang harus diimpor ya. Paling tidak ada beberapa, misalnya kita bicara pangan saja ya. Memang kita rencanakan, pemerintah rencanakan 2026 mungkin tidak ada impor pangan lagi, tapi di dalam paruh Januari Februari kita sudah mengimpor beras ya. Tidak mencukupi untuk dalam negeri kita. Jadi itu yang pertama. Kemudian juga kita impor misalnya kedelai ya. Memang untuk kedelai sedikit ada kenaikan karena ada program makan bergizi gratis ya. Itu kita ada kenaikan tidak signifikan, tetapi itu harus kita impor. Kemudian yang ketiga yang harus kita impor adalah bahan baku untuk tekstil atau garment ya. Kapas misalnya, serat benang kapas itu ya kita harus impor karena memang produksi kita sangat rendah sekali. Nah, jadi melihat fenomena-fenomena di mana penurunan impor barang konsumsi yang cukup besar rate-nya, nilainya sampai dengan double digit, sehingga ini juga sudah bisa dipastikan memang ada pelemahan atau pelambatan dalam hal konsumsi dari masyarakat. Dan ini terlihat juga dari berbagai survei. Kita ketahui bahwa kondisi sekarang ini kita melihat ya ada deflasi ya. Nah, ini juga mengkonfirmasi terhadap deflasi dalam 2 bulan berturut-turut, terakhir bulan lalu 0,78%. Nah, ini sesuatu hal yang menjadi alert bagi pemerintah, karena kami pelaku usaha tentunya sangat tergantung dengan situasi atau kondisi market. Ketika market tidak bisa menyerap atau tidak ada, apalagi kita bicara di dalam sektor hilir, ya ada penurunan basket size, maka pasti akan berdampak juga kepada rantai pasok dan ujungnya adalah di produsen. Walaupun secara garis besar PMI kita masih di atas rata-rata, di atas angka 100, tetapi
di sektor-sektor yang sudah terpuruk sudah jelas kelihatan ya. Adanya PHK terhadap beberapa sektor, TPT misalnya, itu sudah jelas di depan kita dan sudah terjadi. Nah, inilah yang memang perlu menjadi alert dari pemerintah untuk mengantisipasi ini. Hmm. Oke, Pak, artinya itu kan soal bagaimana kondisi di bagian produksi begitu. Nah, kemudian untuk beban biaya produksinya artinya penegasan Pak berarti bertambah atau seperti apa? Kemudian apakah ini artinya berdampak ke harga barang di tangan konsumen kah? Bagaimana dengan tingkat penjualan industri retail di saat bersamaan? Ya, jadi ini sangat inline semuanya ya. Ini kan satu mata rantai ya, yang terjadi pada sektor hulu misalnya juga akan terjadi di sektor hilir atau sebaliknya ya, vice versa lah istilahnya. Nah, jadi kondisi seperti misalnya juga ditambah dengan pelemahan daripada currency kita. Nah, ini tentunya akan juga melambatkan untuk import bahan baku dan penolong karena kita harus bayar pakai currency asing ya. Kita harus membayar pakai dolar. Nah, konsekuensinya kalaupun kita membayar dolar lebih, berarti kita harus membayar lebih dan nanti akan diperhitungkan dengan proses produksi dan berujung kepada sektor hilir pasti akan naik harganya. Nah, sementara ketika naik harganya, tentu daya beli yang sedang melambat, sedang menurun, itu juga akan terkena gerusnya. Nah, ini jadi yang disebut sebagai multiplier effect. Dan ini nggak ada jalan lain memang intervensi daripada masyarakat terhadap kondisi ini, baik dari dua kebijakan populis yang selalu menjadi weaponnya dari sektor keuangan kita, moneter dan fiskal, ini memang betul-betul dipertaruhkan ya untuk bisa mengantisipasi situasi dan kondisi ini. Misalnya ya, untuk kita bicara moneter, ini memang harus ada penurunan suku bunga ya. Ya, karena kalau tidak demikian ya ini kan akan berdampak kepada kondisi yang sudah di depan mata kita, deflasi. Kemudian fiskal kita juga perlu diantisipasi sektor-sektor mana yang sangat tergerus sehingga akan mengakibatkan misalnya pemutusan hubungan kerja. Perlu ada diskresi, perlu ada juga kalau kita istilah pada COVID dulu itu ada bantuan PEN, pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini sudah mesti digagas sekarang ini ya, jangan sampai kita semuanya tentu tidak mengharapkan resesi terjadi di Indonesia ketika 2 kali berturut-turut penurunan pertumbuhan ekonomi seperti negara-negara lain. Nah, ini harus segera ditindaklanjuti. Oke, ada multiplier effect dan ini yang jadi catatan adalah yang babak belur nggak cuma dari pengusaha aja tapi juga masyarakat karena daya belinya tadi sedang melemah, di saat yang sama juga membeli dengan barang harganya jadi lebih tinggi karena tadi biaya produksinya naik. Nah, Pak Roy, gimana hitungan Anda soal dampak pelemahan rupiah ke industri retail saat bulan Ramadan atau jelang Lebaran tahun ini? Sebab jumlah pemudik saja diproyeksi turun, Pak. Betul. Jadi kita sudah dengar bahwa memang ada angka yang disebutkan oleh kementerian terkait, itu 24% penurunan ya. Nah, ini juga sebenarnya yang perlu dikaji ulang apakah yang disebut dengan misalnya ya, kita bicara dengan diskon-diskon yang terjadi saat ini, misalnya diskon tol, kemudian diskon airlines, dan lain sebagainya. Siapa pemakai penikmatnya dari diskon-diskon itu? Sementara kita ketahui dalam strata title sosial ekonomi status kita, piramid kita itu yang di sektor bawah, ya, sektor yang paling bawah, kemudian ke tengah, itu lebih kurang mengkontribusi hampir 68%. Nah, apakah mereka misalnya di saat mereka akan mudik, kemudian juga mereka juga satu sisi harus menabung karena melihat situasi yang berfluktuasi, mereka lebih bagus nggak usah mudik kan, sederhananya begitu. Dan ketika mereka nggak mudik, mereka juga pasti akan menahan belanja. Ya, karena mereka akan mengkontribusi dan itu sudah disurvei oleh beberapa lembaga bahwa ada sekitar 56-57% dari THR itu akan di-saving. Keputusan daripada responden ketika disurvei. Nah, ini semua berdampak juga ke retail akhirnya. Nah, ketika ada restraint mode dalam pembelanjaan, dan ini sudah terlihat beberapa informasi yang kami dapatkan bahwa basket size dari pembelanjaan masyarakat itu memang turun dari tahun lalu. Padahal kita sudah banyak serbuan, dalam arti serbuan diskon ya, ada Jumat Barokah, ada juga program promosi yang dikerjasamakan dengan manufaktur produsen. Tapi masalah daya beli itu bukan masalah karena ada diskon
Ya, masalah daya beli itu adalah karena memang mereka mampu beli tanpa diskon, ya. Dan diskon ini kan memperparah margin daripada retail. Karena apa? Kita harus mengkontribusi dan itu mengurangi margin sehingga produktivitas akan rendah, nanti berdampak kepada kualitas dari korporasi, ya. Nah, ini untuk ekspansi dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya tidak mudah untuk menyelesaikannya, tetapi kembali lagi perbaikan daya beli daripada masyarakat yang terkena PHK, yang mid levelnya turun, itu juga menjadi harapan kami pelaku usaha untuk segera diperbaiki. Ya, kewirausahaan harus segera dikembangkan, ya harus segera dilakukan. Bukan hanya angka-angka yang disebutkan bahwa PHK sekian, kemudian ini ada yang belum bayar THR. Itu semua adalah hanya tatanan-tatanan makeup aja di atas. Tapi dasar substansinya adalah kewirausahaan harus ditingkatkan sehingga daya beli itu bisa meningkat. Ya, ini faktor daya beli ini sangat menentukan juga untuk GDP kita, PDB kita, karena kita tahu bahwa Indonesia masih 52% dikontribusi oleh konsumsi rumah tangga. Nah, bagaimana kita mau berharap di 2-3 tahun atau akhir tahun 2029 kita sampai 8%? Agak riskan ketika lihat situasi sekarang, apakah kita masih bisa tahun ini di angka sekitar 5%? Karena memang konsumsinya turun, kontribusi terbesar dari PDB kita. Nah, ini perlu dilihat secara holistik dan jangan lupa selalu harus ada contingency plan dan mengajak pelaku usaha untuk terlibat. Oke, ini jadi catatan bahwa tadi justru di retail ngasih diskon banyak nih Pak, tapi ya ini juga nggak bisa ngerek nih daya beli dari masyarakat. Kemudian juga ini tentunya berdampak kepada industri retail. Nah Pak, kalau misalnya semua mata rantai terganggu, tadi dikatakan tidak hanya produsen tapi juga konsumen, berapa persen sebetulnya kemungkinan PHK di sektor retail terjadi karena adanya kondisi seperti ini? Ya, ini sesuatu hal yang sudah pasti menjadi rangkaian daripada sebab dan akibat. Ya. Kita pelaku usaha selalu memikirkan yang namanya menjaga aset, salah satu aset selain modal dan persediaan, inventar dan sebagainya adalah human resources. Karena kalau kita harus merekrut lagi, kita harus training, harus juga kurasi lagi, curated lagi, seleksi lagi, tenaga kerja dan sebagainya. Itu paling akhir selalu kita lakukan. Tetapi ketika kita sudah ada penurunan, kita bleeding dalam hal produktivitas, nggak ada jalan lain. Nah, ini yang efek berantai ini, multiplier effect ini, tentunya yang selalu kita hindarkan. Nah, ini yang paling awal adalah kita mungkin kita nggak akan langsung PHK, tetapi kita mengurangi ekspansi misalnya. Ya, kita bicara kalau industri sektor retail itu ekspansi adalah satu kata yang menjadi harapan dari semua retail karena disitulah akan ada pertumbuhan. Tapi kalau ada restraint atau penahanan dalam ekspansi, maka ya itu yang membuat akhirnya productivity turun dan jalan terakhir adalah pemutusan hubungan kerja atau pengurangan, ya lebih dulu biasanya dengan pengurangan jam kerja, pemotongan gaji dan lain sebagainya, kemudian baru nanti ke PHK. Nah, ini yang kita nggak ingin terulang lagi dengan masa pandemik yang pada saat lalu membuat signifikan dalam hal ini. Oke, baik. Situasinya daya belinya sedang melemah di saat juga rupiahnya juga sedang melemah, nilai tukarnya ini tentu menjadi multiplier effect juga yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk bisa menyelamatkan juga industri juga nih ya Pak ya, karena memang ini ada dampak yang besar, terutama tadi salah satu yang diharapkan adalah misalnya penurunan suku bunga, ini tentu bisa jadi catatan untuk pemerintah. Terima kasih Ketua Umum Afiliasi Global Retail Indonesia Pak Roy Nicholas Mandi sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Roy. Kompas Bisnis masih menemani Anda, Saudara. Ekonom mendesak Bank Indonesia agar menstabilkan nilai tukar rupiah. Pelemahan kurs yang terjadi bisa menekan sektor manufaktur, bahkan memukul daya beli. Meski situasi ekonomi Indonesia jauh lebih baik dari kondisi tahun 1998, kurs rupiah yang kedodoran di atas 16.500-an harus segera distabilkan oleh Bank Indonesia. Jika tidak, sektor manufaktur, terutama yang bergantung pada bahan impor, bisa tertekan, yang pada akhirnya memukul daya beli. Pakai kurs tengah Bank Indonesia atau JISDOR, kurs rupiah menguat tipis di hari terakhir operasional perbankan sebelum Lebaran 2025. 26 Maret, rupiah berada di titik terlemah, yaitu 16.600-an. Tetapi di 27 Maret, menguat tipis di 16.500-an. Tetapi, harga jual dolar di perbankan nasional sudah lebih tinggi. Bank Mandiri 16.700,
BCA 16.610 dan BNI lebih tinggi 16.725. Berbagai aspek di ekonomi Indonesia sangat bergantung pada rupiah, mulai dari pasar modal sampai sektor real. Berpengaruh. Di mana BI bisa menjadi penting? Di pasar modal kita. Itu pergerakan IHSG, pergerakannya surat utang negara, obligasi sangat bergantung pada nilai tukar rupiah. Jadi kalau misalnya saya jadi gubernur BI, saya akan fokus pada mandatnya. Saya menjadi Pak Peri misalnya gitu kan ya. Udah, saya stabilkan aja lah nilai tukar rupiah. Bu Sri Mulyani ini yang urusan nendang bola ini adalah kaki kanan nih Kementerian Keuangan. Saya yang menopang aja, mensupport aja. Gitu loh. Jadi dan aliran dana modal asing yang sangat terpengaruh oleh stabilitas rupiah, yang sangat berpengaruh dari BI ya, bagaimana melakukan kebijakan moneternya. Ini juga bisa berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Coba deh apa yang kejadian kalau tiba-tiba rupiah kita 17.000 misalnya. Pasti misalnya perusahaan semen impornya itu pasti akan meningkat. Mereka melakukan layoff, gitu kan. Perusahaan misalnya bahan makanan, mereka juga inputnya kan dari impor. Aduh, sekarang jadi mahal nih karena rupiahnya melemah. BBM, daya beli terpengaruh. Jadi nilai valuta asing itu sangat berpengaruh loh bagi outlook dari pertumbuhan ekonomi. Situasi ini menurut ekonom memang cukup resiko, meski situasinya berbeda. Apalagi Bank Indonesia masih menanggung burden sharing atau utang negara saat pandemi. Dan Bank Indonesia juga masih menanggung burden sharing dan melakukan debt switching yang berpengaruh juga terhadap pelemahan dan sentimen negatif di pasar keuangan. Jadi situasi memang agak beresiko, tapi kita bisa bandingkan dengan tahun 98, ada beberapa indikator ekonomi yang berbeda. Salah satunya adalah cadangan devisa hari ini lebih baik daripada 98. Kemudian dari sisi dominasi asing di surat berharga negara itu jauh lebih kecil dari tahun 98, yang artinya surat utang lebih didominasi oleh domestik, institusi domestik dan retail perorangan, dan ini membuat kita tidak terlalu banyak mendapatkan shock apabila ada gejolak eksternal yang berlebihan. Pelemahan rupiah akan menguntungkan pengusaha yang berorientasi ekspor seperti kelapa sawit. Tetapi pelemahan rupiah akan banyak merugikan masyarakat jika nantinya harga pangan dan harga BBM berisiko naik. Diah Megasari Anjaya, Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.